Halo semua, perkenalkan aku Adil, NIM 101230004. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan makalah aku yang berjudul A Comparative Analysis of Algorithms for the Vertex Cover Problem. Nah, mungkin sebelum saya mulai membahas paper ini, kita akan terjun terlebih dahulu kepada definisi dari apa itu vertex cover problem. Jadi vertex cover problem itu berputar di sekitar suatu benda yang namanya adalah vertex cover. Apa itu definisinya? Jadi misalkan kita punya suatu graf, ya biasa kita denote V dan E, yaitu set of vertices dan set of edges. Nah, vertex cover, misal kita sebut V aksen ya, vertex cover dari graf G adalah, dia adalah subset dari vertices. Jadi nanti isi dari barang vertex cover ini adalah titik-titiknya atau verticesnya. Such that untuk setiap edge U, V di E atau di set of edges-nya, antara U atau V itu ada di vertex covernya. Nah, mungkin biar lebih jelas, saya akan demonstrasikan di sini. Misal kita punya graf yang sederhana aja, seperti ini ya. Misalnya satu, 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 dan kita punya edge-nya seperti ini. Satu. Nah, oke. Nah, mungkin biar lebih jelas, saya langsung aja akan memberikan contoh mana contoh yang bukan vertex cover dan mana contoh yang vertex cover. Jadi tadi vertex cover isinya adalah titik-titiknya atau verticesnya. Misalnya kita kalau taruhnya di sini nih. Nah, kalau kita taruh misalnya oh ya, sorry, kita kasih nomor ini satu, dua, tiga, empat. Berarti misalnya kalau dari graf ini kita punya set verticesnya itu satu, dua, tiga, empat, dan edge-nya ya ada satu, dua, ada dua, empat, ada tiga, empat, dan ada satu, tiga ya. Kurang lebih gini ya. Nah, misalkan kalau kita pilih eh, subset dari verticesnya itu dia cuma satu doang. Nah, perhatikan nanti edge yang ini, ya, edge 2,4 ini, dia ya dua nggak ada di tutup vertexnya, empat nggak ada di tutup vertexnya. Begitu juga dengan edge yang ini yang 34, tiga nggak ada, empat nggak ada. Tapi untuk yang edge 1, 3 itu sudah diwakili oleh satu, dan yang tutup yang edge 1, 2 itu sudah diwakili oleh satu. Jadi ya gimana biar dia lengkap jadi tutup vertex, kita harus tambahin yang ini. Dengan begitu, edge ini ada perwakilannya, edge ini ada perwakilannya, edge ini ada perwakilannya, dan edge ini ada perwakilannya. Jadi vertex cover, jadi ya kalau aku tambahin, ini tetap vertex cover, dan kalau aku tambahin ini, ya ini tetap vertex cover. Nah, yang jadi permasalahan utama kita adalah berapa jumlah titik minimum sehingga dia membentuk vertex cover. Dan itu adalah yang disebut dengan vertex cover problem. Dan ya, dan bisa kita buat permasalahan decision-nya, yaitu apakah ada bisa kita berikan graf gitu, apakah ada bilangan bulatkah sehingga ada vertex cover yang paling besar itu Kak. Nah, dan sudah ditunjukkan oleh Richard Karp bahwa vertex cover ini dia termasuk adalah NP complete. Gitu ya, untuk dia NP gitu, diverifikasinya adalah multiple polinomial, tapi dia bisa direduksi ke NP complete lain. Jadi permasalahan ini adalah NP complete, tidak ada algoritma eksak untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita eksplorasi beberapa algoritma untuk mengaproksimasi. Oke, nah untuk algoritma yang akan kita gunakan untuk mengaproksimasi ini ada tiga. Yang pertama adalah brute force, yang kedua adalah greedy, yang ketiga adalah two approximation yang akan kita bahas. Nah, pertama ini adalah fungsi verifikasinya, gitu. Ya, intinya ngecek, kita akan ngecek tiap edge, apakah ada U atau V-nya di
set yang mau kita uji apakah dia vertex cover atau enggak. Dan ini ya OM, di mana M adalah panjang dari sorry, banyak edge. Yang pertama adalah brute force. Saya rasa brute force itu cukup straightforward. Ya kita coba semua possible subset aja ya. Jadi total ada dua pangkat V, dan tiap possible subsetnya diverifikasi gitu. Apakah dia membentuk vertex cover atau enggak. Tapi kita ini brute force-nya pinter dikit. Jadi alih-alih kita kayak ngebentuk tree langsung gitu, kita coba dulu nih. Pertama untuk K-nya sama dengan satu, dia ada nggak? Terus untuk K sama dengan dua, dia ada nggak? Untuk K sama dengan tiga, dia ada nggak? Jadi kalau udah langsung ketemu, kan udah dipastikan itu adalah K minimum gitu. Jadi itu ya sekitar tweak ke brute force dikit, biar lebih cerdas sekiranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah greedy. Nah, ketika kita ngomong greedy, kita ngomong heuristiknya apa? Heuristiknya adalah di setiap iterasi, kita pilih titik yang dia nyambung dengan edge paling banyak. Atau dalam bahasa matematisnya siapa pada saat itu titik yang degree-nya paling besar, ya itu adalah greedy-nya, heuristiknya, ya, the maximum number of edges atau ya the highest degree. Kemudian ya setelah diambil, dicek udah bentuk belum, belum, ambil lagi, dicek udah belum, belum, dicek lagi sampai dia terbentuk vertex cover. Nah ini implementasinya, dan yang ketiga adalah algoritma to approximation. Jadi kalau, oh ya, untuk kompleksitas dari greedy, kan tadi ya, pertama dia bakal at worst masukin semua titiknya ya. Jadi bakal berjalan sebanyak V kali, dan di tiap V itu kan kita mau ngitung degree-nya kan. Nah, hitung degree-nya itu ya kompleksitasnya E, jadi kompleksitas totalnya adalah V kali. Oh ya, dan itu adalah kompleksitas untuk algoritma greedy. Selanjutnya kita ke algoritma to approximation. Di algoritma to approximation ini, intinya adalah di tiap iterasi, kita ambil sembarang edge. Oke? Kita ambil sembarang edge, terus kita lihat kedua titiknya. Apakah dua-duanya udah masuk belum? Kayak kalau di awal kan belum ada yang masuk, jadi kita pasti ambil dua-duanya. Nanti di iterasi selanjutnya kita ambil lagi edge sembarang. Apakah dua-duanya udah masuk? Kalau misalnya ya kalau misalnya kayak ini edge nih. Nah, titik yang ini tuh udah dipilih dari iterasi selanjutnya. Oh, berarti ya udah, gak usah gitu. Terus kita ambil edge sembarang lagi, terus ternyata oh ini dua-duanya belum ada yang menutupi edge ini. Jadi baru kita ambil salah satu titik gitu. Itu adalah approximation implementasi. Nah, kelihatannya mungkin ini algoritmanya kayak abstrak dan rada jelek gitu. Tapi ternyata algoritma ini tuh dia menjamin kalau hasil aproksimasinya itu tidak akan melebihi dua kali solusi optimal. Makanya dia disebut oleh uh, approximation to approximation. Gitu. Dia dijamin tidak melebihi dua kali jumlah optimal. Ya, dan kompleksitasnya ya itu ya. V plus E cukup jelas. Oke. Nah, saja kita ke testing. Saya mungkin akan mendemonstrasikan programnya di sini. Oke, jadi pertama kita bisa masukkan dulu grafnya, bisa manual kayak gini, masukkan titik, terus masukkan edge, segini, atau kita bisa input format JSON, seperti ini formatnya, di mana pertama kita punya vertices, ID-nya ya mm, label untuk grafnya, dan ini adalah koordinatnya, kemudian edges-nya ya, eh, titik apa berinsidensi dengan titik apa saja. Oke, jadi kita coba ambil contoh salah satunya, kita coba contoh yang simple. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ada tiga opsi algoritma. Kita coba jalani yang brute force dulu ya. Nah, di sini bisa lihat, ini saya sekalian menjelaskan algoritmanya. Jadi kalau brute force itu dia ya mencoba satu-satu gitu. Nah, ini untuk K sama dengan satu gitu. Apakah ada yang vertex cover? Nggak ada. Ini mencoba K yang dua. Apakah ya ada? Nggak ada juga. Nah, yang nggak ada ini
cukup lama. Nah, sekarang di 3, nah ketemu nih ya. Ini adalah vertex cover yang diperoleh dari brute force gitu ya. Dan ini ya memenuhi vertex cover edge ini diwakili ini, edge ini diwakili ini, dan ini. Oke. Itu untuk algoritma brute force ya, bisa dilihat agak lama. Dia total steps-nya adalah 32. Lalu untuk algoritma greedy, dia ini lebih cepat tuh, jadi ambil yang paling besar, lalu ambil yang paling besar, degree pada saat itu, dan ya bisa dilihat diperoleh juga sama ya, 3 ukuran vertex cover-nya. Lalu ini adalah algoritma to approximation. Ambil sembarang, belum ada, masukin dua-duanya, ambil sembarang, belum ada, masukin, ambil sembarang, belum ada, masukin. Jadi bisa dilihat hasilnya mungkin kelihatan jelek ya, 6. Tapi perhatikan kalau 6 itu sama dengan 2 kali 3. Jadi dia tidak melanggar si yang tadi, yang bahwa aproksimasi oleh algoritma ini tidak akan melebihi 2 kali solusi optimal ya. Kita coba ke test case yang lebih sulit, yang lebih besar ini. Nah, ini bisa dilihat ya kalau saya pakai brute force, ini bakal lama sekali ya kelihatannya. Dan memang bakal lama banget. Jadi kini kita pakai fitur skip visualization aja, jadi langsung ke hasil akhirnya. Dan ini adalah hasil kalau brute force dan dia hasil vertex covernya adalah 7. Oh ya, dan patut dicatat kalau hasil dari brute force itu pasti optimal. Lalu kalau greedy, ternyata greedy juga bisa dapat 7 ya, dan pada waktu yang jauh lebih singkat. Dan steps yang jauh lebih singkat tadi. Jadi brute force itu dia 2700, greedy cukup 7 step, tapi dia bisa menghasilkan solusi yang optimal juga. Ya untuk kasus ini, tidak untuk general kasus, sedangkan approximation ya lumayan bagus, lebih cepat lagi, cuma 4 steps, tapi ya bukan optimal. Nah, sebenarnya kayak bisa dilihat di banyak test case, ini, greedy itu bisa menyaingi brute force. Gitu. Di sini juga brute force, greedy dapat 3, brute force juga dapat 3. Ya, approximation dapat 6, ya sama 2 kali 3, tidak melebihi 2 kali lipatnya. Greedy memang terlihat bisa menyaingi brute force, tapi di test case ini bisa kita lihat greedy mendapatkan 6, sedangkan brute force mendapatkan 5. Jadi greedy belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini hasil test case-nya sudah terdokumentasi dengan baik di sini. Jadi kita sekarang langsung ke bagian pembahasan. Pertama untuk vertex cover size. Bisa dilihat greedy itu bagus sekali ya. Dia bisa hampir menyamai brute force, kecuali kalau di test case yang kita bikin di uh, cuma di test case yang ke-6. Nah, tapi patut dipertanyakan apakah greedy itu lebih bagus dari approximation? Itu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena errornya greedy itu dia bound-nya adalah log V. Jadi kalau V-nya exponentially bigger, dia lebih besar, nanti dia errornya bisa melebihi threshold 2 kali lipat yang sudah ditetapkan oleh algoritma to approximation. Tapi karena kita di sini test case-nya kecil-kecil, jadi memang terlihat greedy lebih optimal gitu ya. Terus di sini juga bisa dilihat total steps-nya, ya jauh ya, algoritma brute force ketimbang algoritma yang ada mikir dikit gitu ya. Tapi dengan begitu kayak hasilnya juga lumayan baik, greedy dan approximation. Karena ya loncat ini dari test case 4 tuh ada berapa dulu. Test case 4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Test case 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi naiknya cuma 4. Naiknya cuma 4 titik. Tapi di sini dia naiknya adalah 4 kali. Jadi dia naiknya eksponensial. Karena ya brute force itu kompleksitasnya 2 pangkatan. Dan ya dari runtime-nya juga kelihatan banget ya, mana yang lebih uh, lambat. Tapi ya itu karena ya ini adalah permasalahan NP complete ya, belum ada waktu polinomial untuk mencari solusi optimal. Ya kalau ada saya juga dapat $1 juta. Dan ini hasilnya, oh jadi juga menunjukkan kalau vertex cover itu tidak unik. Jadi suatu graf itu
bisa memiliki beberapa vertex cover. Jadi kurang lebih itu adalah hasil dari makalah ini, ya kita mencoba mengeksplorasi algoritma apa saja yang bisa digunakan untuk mencari tutup vertex gitu. Ya mungkin si beberapa algoritma ini bisa dikembangkan lagi jadi lebih cepat. Sekian, itu adalah hasil dari makalah saya. Terima kasih, sampai jumpa. Aku